Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu materi Freedom of Expression, Ethics and Digital Responsibility, yang artinya kebebasan berekspresi, beretika, dan tanggung jawab di dunia digital. Di sini kami akan mempresentasikan dengan mata kuliah etika profesi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Imam As Insinyur Imam Asrawardi, Eskom, Mkom, MPD, IPM, ASEAN Eng, dan Ibu Agiska Ria Supriyatna, SSI, MTI. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya, Fadila Azliana, NPM 24782009. Dan saya Imelda Dwi Putri dengan NPM 24782012. Saya Dinda Tiara Putri dengan NPM 24782008. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang quotes. Di sini dapat kita lihat ada kutipan dari Leo McKern, yaitu aktor dari Australia, yaitu kutipannya berisi "It's easy to believe in freedom of speech for those with whom we agree", yang artinya mudah sekali kita mempercayai kebebasan berbicara bagi orang yang sependapat dengan kita. Jadi kutipan ini mengingatkan kita bahwa kebebasan berbicara itu paling mudah dibela saat pendapatnya sejalan dengan kita. Tapi ujiannya sesungguhnya adalah saat kita dihadapkan dengan pendapat yang berbeda. Jadi, lalu ada kutipan juga, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yaitu ini adalah Undang-Undang tahun 1945, pasal 28E ayat 3. Nah, jadi sementara di Amerika Serikat, ini kutipannya itu maknanya, jadi di sini kedua dasar hukum ini, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, sama-sama menegaskan bahwa kebebasan berekspresi adalah fondasi utama dalam sistem demokrasi modern, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Namun, di era digital seperti sekarang, tantangan kebebasan berekspresi semakin kompleks. Jadi kita ini banyak dihadapkan seperti hal-hal seperti cyberbullying, yaitu perundungan daring, hate speech, ujaran kebencian, fake news, yaitu berita palsu, dan ada juga yang budaya dasar hukumnya. Oh ya, di sini selain quotes ada dasar hukum yaitu First Amendment Amerika Serikat, yaitu Congress shall make no law abridging the freedom of speech or of the press. Di sini dasar hukumnya itu maknanya itu tidak ada hukum yang boleh menghalangi seseorang untuk berpendapat maupun media sosial untuk menyampaikan informasi. Jadi kita dalam media sosial kita ini bebas, tetapi harus ada etika dan batasannya juga. Lalu di sini juga ada undang-undang tahun 1945, pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak, seperti yang tadi saya bacakan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi kita yaitu bebas untuk mengeluarkan pendapat, tetapi kita juga harus tidak merugikan orang lain dengan tidak menyebarkan kebencian dan tidak menimbulkan konflik sosial.
Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis ujaran yang tidak dilindungi, yaitu kebebasan yang tanpa batasnya, karena beberapa bentuk ekspresi tidak dilindungi oleh hukum, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Jadi di sini maksudnya itu kebebasan itu tidak sama dengan kebebasan tanpa batas. Bahkan di negara yang paling liberal seperti Amerika Serikat, ada jenis ujaran yang tidak dilindungi oleh hukum. Menurut buku Ethics in Information Technology, Win 2014 dan juga hukum di Indonesia, bentuk-bentuk ekspresi yang tidak dilindungi antara lain yang pertama itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik, yaitu defamation, libel, dan slander, yaitu adalah menyebarkan tuduhan palsu yang merusak reputasi seseorang. Di Amerika ada kasus yaitu Beef Products versus ABC News, yaitu sempat menuntut 1,2 miliar dolar karena pemberitaan pink slime yang dianggap menyesatkan. Sementara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 dengan ancaman pidana untuk penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Yang kedua ada ujaran kebencian yaitu hate speech. Yang kedua ini, ucapan yang menyerang individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, gender, dan atau etnis di Amerika Serikat dilindungi sejauh belum mengandung ancaman langsung. Tetapi kalau di Indonesia, ujaran kebencian bisa dipidana menurut Kapolri nomor SE 6 tahun 2015. Dan yang ketiga, di sini ada pornografi dan konten cabul atau yang atau yang disebut dengan obscene speech. Jadi berdasarkan Miller, California tahun 1973, konten disebut cabul bila dianggap menjijikan oleh masyarakat umum, menggambarkan seksualitas secara vulgar, dan tidak memiliki nilai seni, politik, atau ilmiah. Sedangkan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dan yang keempat, di sini ada penipuan dan kesaksian palsu, yaitu fraud, perjury, tidak dilindungi karena mengandung niat menyesatkan publik atau merugikan orang lain secara hukum. Dan yang terakhir, di sini adalah bentuk ekspresi yang tidak dilindungi hukum, itu adalah yang kelima, provokasi atau kekerasan atau yang disebut dengan fighting words. Jadi ini nih adalah ucapan yang bisa memicu kekerasan langsung seperti ajakan untuk menyerang atau menghasut kebencian. Jadi perbandingan First Amendment vs Undang-Undang Dasar 1945, kalau di Amerika Serikat itu lebih liberal gitu. Mereka membiarkan ujaran ofensif asal tidak melanggar hukum pidana. Sedangkan kalau di Indonesia lebih restriktif, yaitu demi menjaga ketertiban umum dan nilai moral bangsa, keduanya sepakat bahwa hak berbicara harus disertai tanggung jawab moral dan sosial. Lalu slide yang selanjutnya, yaitu hukum dan regulasi di Amerika Serikat. Di sini ada empat, yaitu ada CDA, SOPA, SIPA, dan Ken Spam. Untuk menyeimbangkan antara kebebasan dan perlindungan masyarakat, Amerika Serikat membuat beberapa regulasi penting di ranah digital. Yang pertama, di sini dapat kita lihat ada CDA tahun 1996, yaitu membatasi konten cabul. Nah, ini tujuan awalnya itu melindungi anak dari konten pornografi online, tapi dibatalkan. Ini kenapa dibatalkan? Karena Mahkamah Agung tahun 1997 itu dianggap melanggar First Amendment. Meski begitu, Section 230 tetap berlaku, memberi imunitas bagi platform seperti Facebook atau YouTube atas konten yang diunggah penggunanya. Lalu yang kedua, di sini ada SOPA, yaitu tahun 1998, yaitu melindungi anak dari konten dewasa. Ini juga dibatalkan karena melarang situs komersial menampilkan konten berbahaya bagi anak. Dibatalkan karena terlalu membatasi hak orang dewasa mengakses informasi. Terus yang di sini ada
SIPA, yaitu tahun 2000, filter di sekolah atau perpustakaan. Ini masih berlaku hingga kini. Jadi wajib bagi sekolah dan perpustakaan yang menerima dana federal untuk memasang filter internet agar anak-anak tidak mengakses pornografi atau konten berbahaya lainnya. Lalu yang terakhir ada Ken Spam Act tahun 2003, yaitu mengatur pengiriman email iklan dan spam agar tidak menipu, harus ada identitas pengirim dan tombol unsubscribe. Jadi tujuannya itu agar melindungi konsumen tanpa mengekang hak berbicara komersial. Jadi semua regulasi ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi tetap dihargai, tetapi harus dibatasi ketika menimbulkan kerugian sosial, moral, ataupun ekonomi. Seperti kata pepatah, you reap to swing your force and where another nose begins, yang artinya hak kebebasan kita berhenti ketika kita melukai orang lain. Selanjutnya ada regulasi di Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Nah, di sini itu yaitu regulasi di Indonesia. Di Undang-Undang ITE pada tahun 2002, 2008 pasal 27 27 sampai 29 mengatur larangan ujaran kebencian, fitnah, pornografi dan penyebaran hoaks. Nah, kita akan membahas bagaimana regulasi di Indonesia mengatur kebebasan berekspresi di dunia digital. Pada dasarnya, Indonesia juga mendukung hak kebebasan berpendapat, eh, namun tetap memberikan batasan agar kebebasan itu tidak disalahgunakan. Nah, peraturan yang pertama yang saya sebutkan tadi itu undang-undang itu melarang berbagai bentuk perlindungan dunia maya seperti penyebaran kebencian, fitnah, pornografi, dan penyebaran hoaks. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang digital yang aman dan beretika. Selanjutnya yaitu eh, ada Permenkominfo nomor 5 tahun 2020. Nah, di sini perlindungan data pribadi di tahun 2020 yang merupakan bentuk perlindungan eh, privacy pengguna internet. Undang-undang ini eh, mengatur bagaimana data pribadi harus dijaga dan tidak boleh digunakan tanpa izin pemiliknya. Nah, selanjutnya, yaitu hal ini penting karena di era digital dapat eh, data pribadi seperti nama, NIK, atau nomor telepon sangat mudah bocor dan disalahgunakan. Nah, sekarang yaitu pe- Undang-Undang PDP pada tahun 2022 yaitu menegaskan tanggung jawab platform digital seperti media sosial, penyedia konten untuk melakukan modernisasi terhadap konten negatif, misalnya yang mengandung kebencian atau pornografi. Untuk slide selanjutnya, nah, slide selanjutnya yaitu isu etika di dunia digital, yaitu ada anonimitas di internet dan sensor PS eh, kebebasan informasi. Selain anonimitas, isu besar lainnya dalam etika digital adalah privasi dan spam. Nah, di era digital sekarang, kayaknya salah nggak sih? Oh, iya benar-benar. Nah, isu yang pertama itu muncul di dunia digital adalah anonimitas dan sensor informasi. Di satu sisi, anonimitas atau berbicara tanpa mengungkapkan identitas bisa menjadi hal positif karena melindungi orang yang ingin menyampaikan pendapat tanpa rasa takut, dikritik, ataupun ditekan. Nah, terutama bagi kelompok minoritas atau aktivis. Nah, namun, di sisi lain, anonimitas ini juga bisa disalahgunakan untuk hal-hal negatif. Banyak orang menggunakan akun anonim untuk menyebarkan hoax, cyberbullying, ujaran kebencian, atau
ujaran menulis melakukan komentar yang tidak benar. Jadi, meskipun bebas berekspresi adalah hak kita, tetapi tetap perlu mempertimbangkan tanggung jawab moral dan dampak sosial dari ucapan kita. Nah, kemudian kemudian sensor vs kebebasan informasi. Pemerintah dan lembaga mencoba membatasi konten berbahaya seperti CDA, COPPA, dan CIPA. Tujuannya melindungi moral politik, tapi bisa membatasi kebebasan. Sensor perlu seimbang, melindungi publik tanpa menghapus kebebasan berekspresi. Nah, pemerintah atau lembaga tertentu terkadang melakukan tindakan terhadap konten yang dianggap berbahaya seperti pornografi atau kekerasan. Tujuannya yang itu baik, yang seperti melindungi moral politik, tapi bisa membatasi kebebasan untuk me- melindungi masyarakat dan menjaga moral politik itu tadi. Nah, sensor juga yang berlebihan bisa menjadi pedang bermata dua karena berpotensi membatasi kebebasan berbicara. Nah, untuk slide selanjutnya, isu et- isu etika di dunia digital, yaitu yang selanjutnya adalah spam dan pelanggaran. Nah, di Indonesia sendiri terdapat banyak contoh nyata tentang eh, tentang spam dan pelanggaran ini. Nah, selain anonimitas, isu besar lain dalam etika digital adalah privasi dan spam. Nah, di era digital sekarang, data pribadi adalah aset yang sangat berharga. Kita sering dihadapkan pada dilema antara hak privasi individu, terus dan kebutuhan transparan publik. Nah, di sini itu kita misalnya di pemerintahan mungkin ingin mengakses data untuk alasan keamanan nasional, tetapi di sisi lain individu berhak menjaga kerahasiaan informasinya. Nah, seperti konteks di Indonesia, kasusnya itu seperti kasus Bajorka dan EKTP Leak. Eh, Privasi itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Selanjutnya yaitu spam dan pelanggaran. Nah, untuk spam sendiri yaitu pesan digital yang dikirim secara massal tanpa izin penerimanya. Nah, spam seringkali berisi promosi, bahkan konten yang tidak pantas, dan bisa dianggap sebagai bentuk dukungan kebebasan berekspresi. Di Amerika Serikat, hal ini diatur dalam CAN-SPAM ACT di tahun 2023, mengatur email komersial dan pornografi. Nah, tidak semua ekspresi pantas dilindungi jika merugikan penggunanya. Untuk slide selanjutnya. Nah, kasus nyata yang ada di konteks Indonesia. Yang pertama yaitu ujaran kebencian, hate speech, termasuk bentuk ekspresi yang tidak dilindungi hukum. Nah, di Indonesia sendiri terdapat banyak contoh yang tentang batas atau kebebasan dan pelanggaran ini. Termasuk bentuk ekspresi yang tidak dilindungi hukum. Salah satunya adalah kasus Pak Ahok pada tahun 2017 dan ujaran politik di media sosial yang menimbulkan terjadinya kebencian besar mengenai menimbulkan terjadinya kebencian besar mengenai kebencian tersebut. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa kata-kata bisa memiliki dampak sosial yang sangat luas, bahkan bisa memicu konflik antar kelompok. Itulah sebabnya kebencian termasuk dalam kategori ekspresi yang tidak dilindungi oleh hukum. Selain itu juga penyebaran asusila yang melanggar UU ITE pada pasal 27 ayat 1. Nah, yang selanjutnya itu pornografi dan moral publik. Contohnya penyebaran video asusila. Nah, pelindungan moral ini, konten semacam ini dianggap melanggar norma keasusilaan dan moral masyarakat, terutama karena dapat diakses oleh anak-anak. Namun di sisi lain,
eh, kita juga harus berhati-hati agar upaya melindungi moral tidak sampai melanggar hak privasi individu. Untuk slide selanjutnya, nah, selanjutnya itu masih kasus nyata dan konteksnya di Indonesia. Yang pertama itu ada cyberbullying dan penyalahgunaan media. Nah, ini adalah contoh kasusnya itu ada kasus Amanda Mujakerto, korban perundungan online, pesan etik ekspresi digital untuk disertai empati dan tanggung jawab sosial. Nah, selanjutnya itu ada penipu ulasan ujaran palsu atau konteks menyesalkan merusak kepercayaan publik. Nah, untuk selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penipuan dan ulasan palsu online. Di sini ada banyak pengguna menulis kayak ulasan palsu di platform seperti kayak di Shopee, Tokopedia, dan eh, alat-alat online lain untuk memanipulasi kepercayaan konsumen. Tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran etika digital karena mengandung kebohongan dan menyesatkan publik. Jadi kedua contoh tersebut menegaskan bahwa kejujuran dan empati digital adalah fondasi kepercayaan di dunia maya. Ekspresi digital seharusnya tidak hanya berfokus pada kebebasan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab sosial terhadap pengguna lain. Next. Nah, selanjutnya ada prinsip etika di dunia digital. Em, Etika digital itu merupakan pedoman moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menggunakan teknologi dan internet. Dalam konteks dunia maya, kebebasan berekspresi bukan berarti bebas tanpa batas. Pengguna internet memiliki hak untuk berpendapat, namun juga memiliki kewajiban untuk menghormati orang lain dan menjaga etika berkomunikasi. Prinsip utama etika digital meliputi dua hal, yaitu ada tanggung jawab digital, yaitu kesadaran bahwa setiap tindakan online memiliki konsekuensi sosial. Selanjutnya ada empati online, yakni kemampuan memahami dan menghargai perasaan pengguna lain di ruangan digital. Pemerintah dan lembaga seperti Kominfo serta program Internet Sehat Insan telah berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat. Edukasi dilakukan agar pengguna mampu berpikir kritis sebelum menyebarkan informasi atau memposting sesuatu di media sosial. Pesan penting yang perlu dipahami adalah kebebasan berekspresi sama dengan hak plus tanggung jawab sosial. Artinya, setiap hak berbicara di dunia digital harus digunakan dengan kesadaran dan empati agar tidak melanggar ke hak orang lain. Selanjutnya, selanjutnya ada tanggung jawab digital dan empati online. Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Namun, dalam dunia digital, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, moral, dan sosial. Pengguna internet perlu memahami bahwa setiap postingan, komentar, atau opini yang dibagikan memiliki dampak bagi orang lain. Empati digital memiliki kunci utama dalam menjaga keharmonisan ruangan online. Dengan berempati, seseorang mampu menahan diri dari perilaku seperti menghina, menyebarkan hoaks, atau mempermalukan pihak lain. Misalnya seperti kayak ketika melihat seseorang melakukan kesalahan di media sosial, sikap empati membuat kita memilih untuk menegur secara sopan atau memberikan saran, bukan mengejek secara terbuka. Program literasi digital dan internet sehat juga mendorong masyarakat untuk berpikir kritis sebelum berbicara atau memposting sesuatu. Lalu menghormati privasi orang lain, menumbuhkan sikap santun dan etis di ruang digital.
Maka dengan demikian, kebebasan berbicara bukan sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab. Seseorang boleh berpendapat, namun harus bijak dalam menggunakan kata-kata agar tidak melukai atau merugikan pihak yang lain. Selanjutnya, nah, di sini ada kesimpulan. Jadi, kebebasan berekspresi merupakan hak dasar setiap individu di masyarakat digital. Namun, kebebasan itu harus diimbangi dengan tanggung jawab dan kesadaran moral terhadap dampak yang ditimbulkan dalam dunia maya, seperti ucapan dan tindakan memiliki konsekuensi sosial, sehingga penting bagi pengguna internet untuk mengedepankan empati, kejujuran, dan rasa hormat dalam komunikasi. Nilai utama yang harus dijaga yaitu kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, bertanggung jawab atas setiap informasi yang disebarkan, lalu ada moral sebagai dasar dalam menggunakan hak berekspresi. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, dunia digital akan menjadi ruang yang lebih nyaman, aman, dan sehat, dan saling menghargai. Oke, jadi di sini ada selanjutnya di sini next. Nah, di sini selanjutnya ada pertanyaan diskusi. Jadi kami akan berdiskusi dan ada tiga pertanyaan diskusinya. Yang pertama, kapan kebebasan berbicara menjadi pelanggaran? Lalu, apakah anonimitas selalu perlu? Lalu yang ketiga, apakah sensor melanggar hak berekspresi? Dan teman-teman saya dan saya akan menjawab tiga pertanyaan diskusi ini. Yang pertama, kapan kebebasan berbicara menjadi pelanggaran? Itu akan dijawab oleh Fadila. Baik, di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan yang nomor satu, kapan kebebasan berbicara menjadi pelanggaran? Menurut saya, kebebasan berbicara itu menjadi pelanggaran ketika ucapan atau ekspresi kita menyebabkan kerugian nyata, baik secara hukum, moral, maupun sosial. Seperti pada Undang-Undang tahun 1945, pasal 28J ayat 1 dan ayat 2. Di sini saya akan membacakan bunyi pasal yaitu pasal 28J Undang-Undang tahun 1945 ayat 2, yaitu pasal ini menjelaskan bahwa kebebasan bukan berarti tanpa batas. Jadi semua warga negara boleh berekspresi dan berbicara, tapi tidak boleh melanggar hak orang lain. Contohnya ketika ada seseorang yang menyebarkan berita bohong, hoax gitu, atau ujaran kebencian di media sosial, itu bukan lagi kebebasan berekspresi, tetapi itu termasuk pelanggaran terhadap hak orang lain atas keamanan dan kehormatan karena itu tindakan seperti karena itu tindakan seperti itu harus dibatasi dan diproses secara hukum berdasarkan Undang-Undang ITE. Jadi kebebasan berbicara itu berubah ketika pelanggaran itu mengandung fitnah, ujaran kebencian, bisa juga pornografi atau provokasi kekerasan, serta menyebabkan kerugian reputasi psikologis atau sosial bagi pihak lain. Atau juga ketika melanggar nilai moral, hukum, dan keamanan publik. Seperti itu. Untuk soal yang nomor dua, yaitu apakah anonimitas selalu perlu? Apakah teman-teman ingin ada yang menjawab? Boleh saya menjawab? Baik, silahkan Dinda. Nah, baiklah. Di sini saya akan menjawab, apakah anonimitas itu selalu perlu? Nah, untuk menurut saya sendiri, anonimitas itu adalah eh, hak untuk berbicara tanpa mengungkapkan identitas. Anonimitas itu perlu ketika digunakan untuk melindungi keselamatan dan kebebasan berpendapat. Nah, kalau untuk tapi anonimitas juga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Contohnya yaitu kasus cyberbullying Amanda Todd yang tadi dan anonimitas bisa memberikan tameng bagi kejahatan digital. Nah, anonimitas perlu dijaga untuk kebebasan berekspresi dan keamanan, tetapi harus diatur dan diawasi agar tidak
menjadi alat kejahatan atau kebohongan. Aturan seperti Electronic Communication Privacy ACT atau US dan Undang-Undang ITE di Indonesia. Jadi penyimbang antara hak privasi dan tanggung jawab publik. Oke, untuk selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3. Apakah sensor melanggar hak berekspresi? Apakah teman-teman ada yang mau menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jawabannya, sensor tidak selalu melanggar hak berekspresi jika tujuannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik. Misalnya, pemerintahan atau platform media sosial dapat menghapus konten yang mengandung ujaran kebencian, pornografi, dan berita palsu. Namun, sensor bisa dianggap pelanggaran jika digunakan untuk membungkam kritik dan membatasi opini masyarakat secara tidak adil. Jadi, sensor dibenarkan selama dilakukan secara profesional, transparan, dan bertujuan melindungi kepentingan umum. Oke, sekian dari saya. Baik, mungkin untuk presentasi dari kami kelompok 2 seperti itu. Jadi, teman-teman, ketika kita bersosial media, itu semua ada etika dan batasannya. Kita tidak boleh, kita bebas untuk berekspresi dalam media sosial, tetapi semua itu ada batasannya dan semua itu harus sesuai dengan peraturan dalam masyarakat yang ada. Jadi kita tidak boleh menyinggung orang lain ataupun menyebarkan berita-berita hoax atau memberi informasi-informasi yang tidak layak untuk dalam media sosial. Mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam video presentasi kami kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.